Oke, terus. Oke, saya juga izin rekam. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat pagi, warahmatullahi. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan dari Saya Asuna. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sesuai agenda hari ini yang sudah diagendakan sama Ustadz Dori, Ustadz Chandra, Ustadz Sandri terkait agenda kita untuk melakukan sosialisasi Bapak Ibu dosen, bagaimana cara menggunakan sistem Siakat Sevima dan juga bagaimana Bapak Ibu dosen terutama menggunakan sistem LMS atau Learning Management System yang Sevima miliki yang biasanya kita sebut adalah Edlink. Seperti itu, Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita berjalan lebih lanjut, saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Jadi nanti kita akan tahu apa aja nih yang akan kita bahas hari ini. Mungkin dalam meeting hari ini juga ada capaian apa saja yang ingin kita capai. Jadi Zoom hari ini bukan hanya sekedar Zoom saja, Meet saja, tapi ada goals yang ingin kita capai sama-sama. Jadi nanti ke depannya rekan-rekan sekalian juga bisa tahu apa yang bisa dan akan kita lakukan seperti itu. Saya izin share screen terlebih dahulu, Bapak Ibu sekalian. Oke. Untuk share screen saya sudah tampil, Bapak Ibu? Ya, Sudah, Mas, sudah. Sudah siap, baik. Nah, untuk hari ini kita akan membahas terkait Siakat Cloud untuk modul dosen di Stai Asuna. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian yang belum pernah dengar Siakat Cloud Sevima, jadi Siakat Cloud ini adalah seperti sistem akademik pada umumnya, hanya saja kita berbasis cloud. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengakses sistem siakat kita di mana saja, kapan saja, 24/7 dalam satu bulannya dapat mengakses sistem siakat Sevima. Seperti itu. Yang harapannya dengan sistem ini juga digunakan sebagai pengelolaan data dan administrasi di perguruan tinggi Bapak Ibu. Jadi selain untuk proses perkuliahan bisa berjalan, nanti siakat ini harapannya Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan aktivitas pendataan RPS gitu ya. Kemudian penginputan materi perkuliahan dan juga tidak lupa Bapak Ibu juga bisa melakukan pelaporan sister di dalam sistem kepegawaian. Tapi untuk goals hari ini kita tidak akan jauh-jauh sampai ke modul kepegawaian dan sister karena itu nanti akan ada sesi tersendiri yang saya sampaikan. Jadi hari ini kita fokus dan concern terlebih dahulu Bapak Ibu di modul akademiknya, ya. Nah, alhamdulillah sekali Sevima sendiri sudah dipercaya Bapak Ibu dari seluruh Indonesia dan sampai hari ini sudah ada 1.200 lebih perguruan tinggi yang sudah bergabung dengan Sevima dari Sabang sampai Merauke. Yang harapannya dengan Sevima ini, dengan pengalaman yang sudah kita miliki cukup banyak, bisa mensupport dan membantu perguruan tinggi Bapak Ibu, terutama terkait masalah di bagian akademik, pelaporan feeder, dan juga kepegawaian di perguruan tinggi. Seperti itu. Oke, nah untuk tujuan hari ini Bapak Ibu, kita hanya ada dua saja yang akan menjadi tujuan pelatihan kita. Yang pertama adalah bagaimana nanti untuk Bapak Ibu dosen bisa melakukan proses operasionalisasi perkuliahan secara online. Jadi sesuai harapan dari pimpinan juga bagaimana Edlink ini bisa digunakan oleh Bapak Ibu dosen baik untuk mempresensikan mahasiswa setiap hari ya dan juga dalam melakukan proses penginputan nilai di dalam sistem Siakat maupun Edlink Sevima seperti itu. Dan selain itu Bapak Ibu dosen juga bisa melakukan penginputan portofolio di dalam sistem kita ya Bapak Ibu ya. Seperti RPS mata kuliah gitu ya, rencana pembelajaran, rencana evaluasi dan lain sebagainya yang memang itu ada kebutuhan untuk dilaporkan di PDDikti seperti itu. Oke, kemudian di sini saya ingin menyampaikan Bapak Ibu fitur apa saja yang Siakat Cloud sediakan di dalam sistem Sevima. Yang pertama adalah Bapak Ibu dosen, terutama sebagai dosen pembimbing akademik, di sini dapat melakukan aktivitas validasi KRS dan bertanggung jawab untuk melakukan validasi KRS. Di dalam sistem kita, kalau Bapak Ibu dosen tidak memvalidasi KRS mahasiswanya, maka mahasiswa tersebut status semesternya tidak akan berubah menjadi aktif. Maka di sini menjadi kesadaran kita bersama, Bapak Ibu dosen terutama untuk memvalidasi KRS mahasiswa setiap awal semester ketika mahasiswa sudah mengajukan KRS-nya. Jadi dengan adanya ini,
kita sama-sama bisa aware dan peduli agar status mahasiswa dapat berubah menjadi aktif di dalam sistem siakat. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengisi berita acara perkuliahan, ya, mulai dari rencana dan evaluasi, yang di mana data ini nanti bisa Bapak Ibu lakukan dan Bapak Ibu gunakan sebagai bahan pelaporan untuk BKD. Ya, BKD dosen, jadi Bapak Ibu bisa menarik jurnal perkuliahan dan diunduh di dalam sistem Siakat tanpa perlu membuat manual lagi. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa mengisi presensi mahasiswa, kemudian bisa mengisi nilai perkuliahan, dan juga Bapak Ibu bisa melakukan bimbingan online dengan mahasiswanya. Tapi mengingat untuk sistem akademik di kampus, mahasiswa tidak ada yang menggunakan gadget ya Pak, benar ya Pak ya? Menggunakan Iya, Mas. handphone tidak ada ya. Maka mungkin untuk fasilitas bimbingan online ini mungkin tidak akan bisa kita optimalkan. Dan juga LMS Edlink mungkin juga sedikit sulit untuk kita optimalkan. Seperti itu. Oke, kemudian di sini timeline yang ada di perguruan tinggi, ya mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya. Saat ini kita berada di posisi ada proses pergantian kurikulum. Benar ya, Bapak Ibu ya? Sekarang ada kurikulum baru 2024. Iya, Mas. Ya, kemudian untuk awal semester sudah berjalan, maka nanti concern kita di sini adalah memulai menyelesaikan perkuliahan, kemudian mengisi berita acara, presensi, dan juga mengisi nilai mahasiswa. Mungkin ini nanti yang akan menjadi concern dan fokus Bapak Ibu dosen sekalian di pertengahan semester ini. Dan juga yang terakhir adalah melakukan proses administrasi tugas akhir mahasiswa. Yang ini mungkin nanti akan menjadi bebannya di prodi dan juga Bapak Ibu dosen bisa mendapatkan jadwal proses ujian di dalam sistem siakat Bapak Ibu sekalian seperti itu. Oke, oke, kemudian kita akan masuk ke sesi tutorial. Di sini Bapak Ibu sudah bisa mencoba login ke dalam sistem siakatnya Stai Asunnah. Jadi nanti bisa login di staiasunnah.siakatcloud.com. Nanti Bapak Ibu sekalian bisa login menggunakan NIP, ya, NIP perguruan tinggi dengan password tanggal lahir Bapak Ibu, ya. Dengan format tahun, bulan, tanggal, semuanya disertai angka. Ya, NIP Bapak Ibu, kemudian format passwordnya tahun, bulan, tanggal. YYYY seperti itu. Ini mungkin saya kasih waktu 5 menit Bapak Ibu bisa mencoba login ke dalam website Siakatnya. Dan kalau ada kendala bisa menyampaikan terkait kendala login dan lain sebagainya selama 5 menit ini. Jadi setelah itu Izin, Mas. kalau memang masih ada kendala nanti bisa sampaikan di kolom chat nanti akan saya bantu eskalasi selama proses pelatihan. Gimana Pak? Izin, Mas. Ini akun saya ini ada dua. Dia bisa masuk via Google email, bisa Ya. juga via apa nih? Itu yang mana satu yang Benar, Pak. Untuk proses login kita bisa dua. Bebas, Bapak mau pilih berdasarkan NIP maupun Google. Jadi sistem SSO Google kita sudah bisa terintegrasi. Jadi sebenarnya akunnya tetap sama, cuman cara loginnya yang bisa berbeda, Pak Henry. kemarin saya coba Mas beda dia Mas. Yang Oh, dimasuk via Google itu kan heeh, request absen kan. heeh. Nanti ketika saya masuk di akun satu lagi dia nggak ini beda datanya gitu. Oke, beda datanya siap. Nanti Bapak bisa coba untuk login menggunakan NIP saja sampai saat ini. Karena untuk email akan saya akunnya masih proses merger dengan NIP. Karena untuk data email itu sepertinya kita tarik dari Neofeeder Pededikti, Pak, terutama Bapak Ibu dosen yang berniden ya. Jadi Ya. terjadi duplikasi data, ini masih proses merger dan diskusi dengan tim internal migrasi kita seperti itu. Jadi bisa coba Izin pakai Mas, NIP saja. Ya, siapa ini dengan Bapak siapa, Pak? saya Muhammad Safi'i Harahap, Siap, Mas. gimana Pak Sapi? Ini kalau saya masuk ke Gmail, Ah, katanya itu sudah digunakan katanya gitu. Jadi oke. apa solusinya, Mas? Coba boleh diganti dengan Gmail yang lain, Pak? Oh, berarti harus buat Gmail juga kita ini ya, Mas. Oke, dengan Pak Muhammad Sapi ya, boleh diketikkan Pak NIP-nya Pak di kolom Iya, chat. Mas. Salam. Ya, Bang. Ah,
Boleh, boleh. Siap, Mas. Ya, Mas. Oh, nggak apa-apa. Nah, Oke. macam kemarin bang, macam kemarin bang. Ha? Eh, Bentar, kok oh izin besok dulu. Sudah, Mas. ya. Oh ya nanti Saya malam udah kirim. saya buat. Oh, ya, cuman belum saya kirim udah bang. Sekarang saya lagi ya. Ya. Pak Sapii, masih belum ya? Berarti Pak ya. Tahapnya sampai di mana Pak tahap loginnya Pak Sapii tadi? Biar saya sudah masuk ke apa ini, Mas? Sistem Halo Muhammad Syafi'i Harahap masuk dengan Google atau Gmail. Saya masuk dengan Gmail dan sudah saya setujui persyaratannya, tapi dikatakannya tidak bisa, harus menggunakan Gmail yang lain gitu, karena Email sudah Bapak yang dipakai. mana Pak? Yang Bapak coba Gmail masuk? saya, biar saya pakannya, Mas. Email yang mana yang Bapak Yang coba itu, Mas. masukin? Sudah saya share, Mas. matsapii23@gmail.com. Oh iya Pak, baik Pak. Untuk login awal ini boleh coba login dulu Pak menggunakan NIP-nya ya. Nanti kalau sudah Pak Sapii di sini NIP-nya terdatanya 007007202131 Pak. Iya, Mas. Bukan dua ya Pak ujungnya ya. Ujungnya itu satu. Iya, betul. Satu ya Pak, bukan dua ya. Bapak kirim ke saya di kolom chat dua tadi Pak. Oh iya, oh sorry, 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 sorry. Oh ya, sorry, Mas. Oke. Dia ngasih kode itu Mas dua. Gimana? Bisa Pak, aman? Oke, Pak. Ya, ada yang kendala lagi? Mungkin kendala login Bapak Ibu? Saya mungkin, Pak. Gimana Pak Hasan? Saya sebetulnya bukan kendala untuk menambah saja, Pak. Oh, ya silahkan Pak. Nambah-nambah boleh Pak. Saya Jangan NIP, banyak-banyak deh Pak. ya, NIP-nya jadi dua, yang dari perguruan tinggi sama NIDN gitu deh. Betul. Kok bisa? Nanti NIDN akan kita merger sama NIP ya Pak. Jadi nanti Ya, bisa loginnya pakai NIP saja. baik. Itu aja, Pak. Tambahan tadi. Siap, baik Pak. Nanti soalnya untuk di NIP Bapak Ibu, IDN-nya akan otomatis terisi juga Pak. Gitu ya. Jadi nanti itu Bapak Ibu cuman login cukup di satu akun saja di NIP-nya saja. Jangan yang NIDN. Gitu. Ada lagi Bapak Ibu punya kendala yang ikut Zoom hari ini? Ah, ini ada yang ngechat. Pan saya belum bisa login. Syah ini saya takut salah cowok apa cewek. Syahri Ramadona ini cowok apa cewek, Pak? Cewek, Pak. Oh, oh cewek. Oh iya Ibu. Baik Ibu Syahri Ramadona sebentar. Saya coba cek ya. Sudah coba login dengan NIP-nya? Madonna. Saya kirim di kolom chat untuk NIP ya, Ibu ya. Nanti bisa login dengan NIP tersebut. Nanti untuk loginnya dengan password tanggal lahir ya, dengan format YYYYMMDD. Ya, tahun, bulan, tanggal lahir. Syahri Ramadona. Oke, ada lagi mungkin Bapak Ibu yang belum login, belum bisa login. Saya rasa dimulai aja, Pak. Nanti yang belum login kan bisa nonton di rekaman kita gitu. Oke, siap. Baik. Baik, Pak. Saya langsung lanjut ya. Ya.
Oke, siap. Nah, kemudian saya izin lanjut, Bapak Ibu sekalian. Di sini ada menu biodata dosen. Nah, sebelum kita langsung masuk ke tampilan biodata, di sini harapannya Bapak Ibu sekalian wajib untuk melengkapi ya biodata dirinya, terutama di dalam modul kepegawaian. Nanti bisa input langsung di modul kepegawaian, ya. Nanti Bapak Ibu bisa input nanti ada muncul modul tulisan SIM kepegawaian. Nanti Bapak Ibu masuk ke situ dan bisa melengkapi biodata kepegawaiannya. Ya, mulai dari data kepegawaian gitu ya. Data dosen, mungkin punya akun Sinta, ya, dan lain-lain. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu untuk tampilan siakatnya. Mohon ditunggu sebentar. Nah, Ustadz Suhendri, saya izin pinjam akunnya ya, Ustadz ya. Oh ya Mas, nggak apa-apa Mas. Diambil pun nggak apa-apa Mas. Jangan, Sat. Sendiri. Oke, saya pindahkan share screen-nya dulu. Sudah berubah Bapak Ibu tampilan share screen saya? Sudah, Pak. Belum, Mas. Oh, sudah. Oh, sudah. Oke, siap. Nah, nanti yang pertama Bapak Ibu bisa melengkapi masuk ke menu SIM kepegawaian. Di sini akan ada role dosen Bapak Ibu, ya. Kita masuk ya di SIM kepegawaian ini nanti rekan-rekan sekalian bisa masuk ke menu biodata, ya. Ke menu biodata nanti rekan-rekan bisa mengisikan terkait akun informasi yang ada di data kepegawaian ini. Bisa melakukan aktivitas edit terlebih dahulu, kemudian bisa melengkapi gelar depan Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kemudian nanti data dosen ini kalau Bapak Ibu punya akun Orchid, Scopus, Sinta, ya, nanti bisa menginputkan di sini. Kalau punya sertifikasi dosen bisa juga upload di sini untuk data biodata kepegawaian. Kemudian untuk alamat dan domisili juga boleh dilengkapi. Ya, kemudian kependudukan ini bisa dibantu dilengkapi. Rekening bank ini bisa tidak perlu dilengkapi ya, Bapak Ibu ya. Ini bisa dilewati saja. Kemudian di menu dokumen ini juga boleh dilewati saja. Kemudian nanti Bapak Ibu bisa masuk ke menu lain-lain. Nah, di menu lain-lain ini Bapak Ibu boleh mengisikan file tanda tangan Bapak Ibu sekalian ya. Karena ini akan berpengaruh kepada file-file yang akan dicetak dari Siakat. Kalau Bapak Ibu mau nyetak jurnal perkuliahan, maka nanti tanda tangan Bapak Ibu akan muncul secara otomatis. Terutama Bapak Ibu yang sebagai kaprodi, sebagai ketua gitu ya, sebagai dosen yang akan menandatangani maupun KHS, KRS mahasiswa, ya jurnal perkuliahan dan lain sebagainya. Mohon diisikan file tanda tangan ini agar nanti ketika kita mencetak laporan atau mencetak berkas-berkas yang dibutuhkan, tanda tangannya sudah otomatis terbubuhkan. Seperti itu. Oke, untuk biodata ini Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Baik, Pak. Eh, Sedikit Silakan Mas Pak. pertanyaan. Kemarin ini kan saya udah akses kemarin itu. Saya coba ubah datanya, nggak bisa karena ada dua akun itu. Ketika saya masukkan NIDN-nya, masukkan datanya, dia bilang NIDN ini sudah ada gitu. Oke, siap. Nanti Bapak bisa isi data-data yang lain terlebih dahulu ya Pak. Coba saya izin coba simulasi sih Pak. Warga negara Indonesia. Oke, siap, baik. Nanti untuk hal ini mohon ditunggu dulu ya Pak. Setelah ini nanti akan saya sesuaikan dulu. Ya, harapannya nanti untuk data-data ini hari ini akan kita usahakan selesai ya, Pak Hendri ya. Jadi nanti selesai Baik, Mas. Ba'da Asyar, insya Allah saya kabari. Ba'da Asar Medan, Pak. Tapi ya Pak, bukan Ba'da Asar Surabaya. Karena beda jamnya. Nanti akan saya kabari update-nya sudah disesuaikan atau tidak. Jadi harapannya Bapak Ibu dosen bisa langsung eksekusi menyelesaikan data-data biodata. Gitu. Pak Hasan gimana tadi Pak Hasan? Ada yang mau disampaikan? Ya, kasusnya sama karena dua akun tuh. Oh sama ya. Oke siap. Mohon ditunggu ya Pak Hasan ya. Dan Bapak Ibu dosen yang lain ya mohon ditunggu ya. Oke kalau sudah kita langsung masuk saja Bapak Ibu.
Oke, kita masuk di SIM akademik di menu dosen. Nanti akan ada muncul tampilan seperti ini Bapak Ibu di awal. Di sini adalah tampilan dashboard yang ada di sistem akademik khusus untuk role Bapak Ibu kalau sebagai dosen. Nanti di sini akan ada informasi total beban mengajar Bapak Ibu. Nah, ini juga bisa jadi informasi nih. Saya punya SKS lebih atau enggak gitu. SKS saya berlebih atau enggak dari 16 SKS. Kemudian informasi total mahasiswa bimbingan saya ada berapa gitu ya. Dan jadwal perkuliahan saya. Nah, kenapa data jadwal perkuliahan ini masih kosong? Karena memang data kelas masih proses di-assign dosen pengajarnya, Bapak Ibu. Jadi nanti bisa menunggu update saja dari kelas-kelas ini apakah sudah di-assign atau belum sama bagian eh Mas Kasir lah pokoknya. Saya lupa nama bagiannya. Nanti akan dibantu disesuaikan untuk dosen-dosen pengajarnya. Oke, saya izin Bapak Ibu untuk menggunakan akun demo. Jadi nanti biar Bapak Ibu bisa lebih enak juga untuk masuknya. Jadi biar ada gambaran nih data-data apa saja yang ada di dalam akun tersebut. Itu izin terlebih dahulu. Login S sebagai Oke, sebagai dosen. Nah, oke. Kelas perkuliahan 2024. Oke, ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian nanti di sini di menu beranda, nanti kalau kita bisa lihat, saya bentar mau menyesuaikan setting. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena aku demo, jadi datanya sedikit berantakan. Jadi memang perlu beberapa penyesuaian dulu dari sisi admin. Mohon ditunggu sebentar. Oke, siap. Untuk tampilannya sudah tampil Pak di siakatnya? Udah tampil ya. Jadi nanti di siakat Bapak Ibu memang tampilannya ini akan masih kosong. Yang ada hanya total mahasiswa bimbingan saja. Tapi nggak apa-apa, nanti sambil menunggu saya juga akan share beberapa guideline yang bisa digunakan juga untuk Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti di sini akan muncul di bagian dashboard beranda terutama ya Bapak Ibu ya. Di sini terkait jadwal semester Bapak Ibu. Di sini akan ada jadwal mengajar Bapak Ibu ya. Jadi mengajar mata kuliah apa saja pada hari apa dalam satu semesternya. Di sini akan terinformasi seperti itu. Nah, Bapak Ibu juga bisa memilih di sini jadwal mengajar hari ini. Nah, jadwal mengajar hari ini nanti akan otomatis pada hari ini Bapak Ibu akan mengajar mata kuliah apa saja. Seperti itu ya. Iya. Jadi nanti Bapak Ibu dosen kalau misalnya Mas di syakat saya kok belum ada, iya. Karena data kelasnya belum di-assign Bapak Ibu sebagai dosen pengajar. Ya. Jadi mohon ditunggu terlebih dahulu sambil disesuaikan. Oke. Kemudian nanti kita bisa langsung masuk Bapak Ibu ke menu perkuliahan ya, kelas kuliah. Nah, di sini di periode akademik ini akan berubah secara otomatis sesuai periode akademik yang sedang aktif pada saat ini. Seperti itu Bapak Ibu. Di sini akan muncul kelas-kelas apa saja yang Bapak Ibu ajar ya dan mata kuliah apa saja yang sedang Bapak Ibu ajar pada periode akademik atau periode semester ini. Seperti itu. Nah, Mas saya mau lihat jadwal mengajar saya ingin mempresentasikan mahasiswa. Itu caranya seperti apa? Nah, Bapak Ibu bisa langsung di menu aksi ini, itu ada tombol berbentuk rantai. Di situ Bapak Ibu bisa langsung klik jadwal perkuliahan. Ya, di bagian pojok ini saya ingin lihat di mata kuliah bahasa di kelas A, Prodi D3 Pendidikan Anak Usia Remaja. Saya ingin melihat jadwal perkuliahan dan melakukan presensi. Bapak Ibu klik jadwal perkuliahan ya. Oke, sebentar.
Untuk jadwal perkuliahannya, tunggu sebentar. Mohon sebentar, ditunggu sebentar ya Bapak Ibu, saya sedang menyesuaikan dulu. Ada beberapa data yang oke, sebentar. Tambah. Mohon tunggu sebentar. Oke. Oke, nanti Bapak Ibu sekalian sudah tampil berubah ya. Sudah, Mas. Oke, nanti di menu jadwal perkuliahan Bapak Ibu akan muncul jadwal mengajar Bapak Ibu selama 1 semester. Gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi di sini ada 16 ataupun mungkin ada 30 lebih ya pertemuan yang akan diajar setiap harinya. Sesuai kemarin diskusi juga dengan Ustadz Swendri, Ustadz Chandra juga. Kalau dibuat 1 hari 1 SKS, benar ya Pak Hendri ya? Ya, satu SKS 1 kali pertemuan gitu, Ya, Mas. 1 kali pertemuan. Jadi dalam 1 minggu mungkin 1 mata kuliah bisa lebih dari 1 kali pertemuan ya Pak ya. Iya. Oke, baik. Nah, kan nanti di sini misalnya Bapak Ibu ingin memulai perkuliahan, maka pada sesi tersebut, saya kita di tanggal, oh ya, hari ini hari Rabu, 31 Juli, saya mau memulai sesi perkuliahan saya. Klik aksi detail, kita mulai perkuliahan. Nanti akan ada konfirmasi apakah Anda yakin akan memulai perkuliahan ini. Nah, selain di menu ini, kalau kita kembali ke beranda, Bapak Ibu, kalau memang sudah sesuai jadwal mengajar hari ini, kalau kita pilih jadwal mengajar hari ini, maka nanti harusnya akan muncul, ya Bapak Ibu ya. Bentar, bentar. Oke. Saya cek tadi yang ada ngajar di hari apa? Setiap hari Rabu ya. Hari Rabu tanggal 5 September. Saya coba, ini karena tanggalnya nggak tanggal hari ini ya Pak ya. Jadi, nah maka nanti akan muncul di dashboard depan Bapak Ibu di beranda tampilan seperti ini. Jadi ini salah satu opsi agar Bapak Ibu tidak perlu masuk lagi ke menu perkuliahan. Jadi nanti di tampilan dashboard sudah muncul di bagian jadwal mengajar hari ini kelas apa saja yang sedang dibuka gitu Bapak Ibu. Nah, di kelas ini Bapak Ibu bisa memulai sesi perkuliahannya. Itu ya. Di saya coba refresh sebentar. Bahasa usia remaja. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti di sini akan muncul tombol ada yaitu mulai sesi. Mulai sesi, saya coba refresh sebentar. Nanti di sini akan muncul namanya tulisan mulai sesi.
Nah, ketika ada tombol mulai sesi, maka nanti Bapak Ibu diwajibkan untuk melakukan presensi pada nomor tombol lakukan presensi. Dan nanti di sini akan muncul Bapak Ibu nama-nama mahasiswa yang memang Bapak Ibu ajar di dalam kelas. Jadi Bapak Ibu tinggal klik-klik saja nama mahasiswa yang memang Bapak Ibu ajar. Seperti itu. Sebentar, saya cek dulu jadwal semester. Basic reading. Oke. 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 Nah, di sini Bapak Ibu ya, nanti akan muncul seperti ini. Lima kode mata kuliahnya. Kemudian di sini adalah nama mata kuliah dan di dalam kuring ini adalah kode kelasnya Bapak Ibu. Jadi di sini akan muncul kelas yang Bapak Ibu ajar. Jadi nanti caranya adalah kita bisa klik sesi di sini, klik tombol mulai sesi, maka di sini akan ada notifikasi belum bisa memulai karena peserta kelas tidak ada, kayak gitu ya. Jadi maka harapannya di dalam kelas ini dipastikan seluruh mahasiswanya KRS-nya sudah divalidasi, Bapak Ibu. Jadi nanti kita bisa melakukan proses mulai sesi seperti itu. Oke. Untuk memulai kelas dan mempresensikan, apakah ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Oh, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk Eh, memulai sesi ini? Lanjut aja dulu Pak. Oke, siap. Baik, saya lanjut. Pak. Oke. Oke, nah, kalau kita sudah memulai sesi, Bapak Ibu, seperti ini, nanti akan ada status presensi ya, mahasiswa yang harus kita presensikan di sini, dan di sini akan muncul prosentase status kehadiran. Berapa mahasiswa yang hadir, yang izin, sakit, alfa, bahkan yang belum melakukan aktivitas presensi. Maka akan muncul di sini. Nah, selain itu, nanti Bapak Ibu sekalian, ketika memang sudah selesai melakukan presensi, Bapak Ibu bisa melakukan akhiri sesi. Nah, di akhir sesi, di sini Bapak Ibu wajib mengisikan rencana materi yang memang diajarkan pada sesi ini sesuai perkuliahan yang ada di dalam rencana pembelajaran atau RPS di masing-masing mata kuliah Bapak Ibu sekalian. Dan juga realisasi apa saja nih yang sudah Bapak Ibu lakukan di dalam kelas tersebut. Antar bahasa, kemudian saya coba realisasinya, penjelasan. Oke. Nah, kalau sudah diisikan, Bapak Ibu, nah, data-data yang Bapak Ibu isikan di sini, inilah nanti yang akan ditarik ke jurnal perkuliahan, yang akan digunakan sebagai berkas-berkas untuk BKD Bapak Ibu sekalian. Ya gitu. Kalau sudah, nanti bisa pilih simpan realisasi. Nah, kalau simpan realisasi sudah dilakukan, maka sesi perkuliahan tersebut akan otomatis menjadi selesai dan sesi telah berakhir. Untuk presensi. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Untuk pengisian rencana kuliah dan realisasi perkuliahan itu kalau tidak diisi apa yang terjadi, Mas? Impact-nya adalah nanti mata kuliah ini tidak bisa diselesaikan. Nanti impact-nya data kelas yang kita laporkan ke PDDikti, prosentase jumlah pertemuan dan realisasinya tidak akan sama. Jadi di PDDikti itu Pak ada menu ya. Menunya adalah misalnya kelas A mata kuliah bahasa.
Nanti itu menu realisasi dan rencana. Rencana nanti akan ada misalnya 16 pertemuan. Maka realisasinya harus 16 pertemuan juga. Nah, ketika ini tidak Bapak selesaikan, nanti di PD Dikti rencananya 16, realisasinya 0. Seperti itu, Pak. Eh, Kelanjutan Mas pertanyaannya. Mm-mm. Kalau kita kan kemarin yang kita bicarakan di Ya. Staya Sunnah ini, eh, dia pertemuan kita itu yang 2 SKS, bisa jadi dia 32 pertemuan jadinya Mas. Iya. Itu kan kalau kita isi semua satu-satu, nanti sinkronisasi ke prediktinya gimana itu Mas? Oh, nggak masalah, Pak. Nanti itu sistem yang menarik datanya. Makanya kembali lagi bagaimana nanti Bapak Ibu dosen bisa sama-sama disiplin ya. Sama-sama kita saling aware setiap harinya untuk menginputkan dan menyelesaikan sesi perkuliahan. Mungkin saya rasa tidak berat ya Bapak Ibu hanya buka siakat, klik mulai, klik mahasiswa yang hadir, simpan, nanti pas sudah selesai kuliah, klik selesai gitu. Cuman klik-klik macam kita buka WA Bapak Ibu. Sama begini juga Mas, di BKD itu kan kalau di Ah, ah, ukuran pemerintahan misalnya, betul. dia maksimal eh, 14 pertemuan gitu kan. Di kita ini tadi lebih dari itu nanti nggak terpotong dia apanya, eh, realisasi perkuliahannya itu mungkin diambil 14-nya saja gitu enggak. Oke, berarti kalau untuk hal itu Pak nanti saya coba diskusikan dulu ya untuk penyesuaian jurnalnya dan seperti apanya. Kita dengan tim development dan tim IT di Chef 5 Pak. Oke, baik Saya Mas. note dulu ya Pak Hendri ya. Baik Mas. Oke, siap. Oke, ada lagi? Lanjut Pak. Oke, saya lanjut ya Bapak Ibu ya. Oke. Oke, setelah kita memulai proses perkuliahan di sini, Bapak Ibu, kemudian yang paling penting adalah kita mengisi RPS, terutama Bapak Ibu dosen yang diassign sebagai dosen pengembang RPS. Jadi di sini saya remind, misalnya Ustadz Hendri, Ustadz Hasan, Pak Irham gitu ya, sama-sama mengajar di mata kuliah yang sama. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak bisa tiga-tiganya menginput RPS di sistem. Harus ada satu orang yang ditunjuk sebagai koordinator pengembang atau pengampu mata kuliah. Jadi salah satu ini yang mewakili untuk menginputkan RPS ke dalam siakat. Nah, nanti menunya adalah caranya bagaimana Bapak Ibu masuk ke menu perkuliahan, kemudian menu mata kuliah. Di sini akan muncul mata kuliah yang memang menjadi kewajiban Bapak Ibu untuk isikan. Kalau kita masuk detail, nah di sini akan ada ya namanya CPL dan CPMK. Nanti Bapak Ibu bisa menginputkan ya di sini CPL Prodi, CPMK. Kemudian detail RPS-nya seperti apa. Jadi ini Bapak Ibu tinggal kopas-kopas aja dari file-file yang ada di RPS Bapak Ibu. Kemudian mengisikan rencana pembelajaran ini. Nah, ini sesi 1 sampai sesi yang memang diajarkan Bapak Ibu capaiannya apa saja. Materinya bagaimana dan metode yang dilakukan, dan bentuk penilaian seperti apa dilakukan. Kalau sudah, nanti Bapak Ibu bisa mengisi rencana evaluasinya. Sebentar, coba keluar dulu. Ya, saya coba pakai akun demo yang satu lagi ya, Bapak Ibu ya. Oke, seperti ini. Bapak Ibu, di sini akan ada ya CPL-nya. Sebentar, ini bukan, ini kurikulumnya bukan. Contohnya ini dulu, saya cek dulu.
Oke, yang ini. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan ada, di sini Bapak Ibu sebagai dosen pengampu atau pengembang RPS maupun koordinator pengampu. Mau nanti di-assign di sini ya, mungkin bagian prodi bisa mendatakan siapa-siapa saja yang nanti akan menjadi koordinator koordinator pengampu MK. Itu mungkin saya titip ke Pak Hendri ya, Pak Hendri ya. Untuk bisa kita datakan siapa aja nih yang akan jadi koordinator pengampu MK-nya. Kemudian nanti bisa menginput CPL, CPMK, detail RPS, rencana pembelajaran, dan juga rencana evaluasi. Nah, untuk rencana pembelajaran dan rencana evaluasi, dua hal ini akan kita laporkan Bapak Ibu sekalian ya. Yang nanti itu akan menjadi sumber rujukan pelaporan ke Neofeeder. Jadi untuk mata kuliah PD Dikti yang akan kita laporkan Bapak Ibu, harapannya nanti bisa didatakan ya, RPS-nya diisikan, dan nanti itu bisa menjadi informasi yang kita laporkan. Seperti itu. Sebentar sambil buka. Sini rencana evaluasi. Nah, di sini untuk rencana evaluasi kita juga sudah menyesuaikan dengan tampilan dengan sesuai aturan Permen 53 yang terbaru Bapak Ibu dari Kemendikbud. Yang dimana dalam proses perkuliahan harus ada basic evaluasi 3 poin ini, aktivitas partisipatif, hasil proyek dan kognitif, yang dimana masing-masing bisa disesuaikan bobotnya di perguruan tinggi. Jadi untuk hal ini bisa Bapak Ibu set dulu ya, terkait bobot prosentase, deskripsi gitu ya, dan lain sebagainya bisa diisikan. Karena data-data ini yang akan kita kirimkan ke Neofeeder ya, di menu mata kuliah. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ini untuk pengisian RPS. Untuk pengisian RPS dari Bapak Ibu dosen ada yang mau ditanyakan? Ini yang mengisi masing-masing Mas ya. Nanti yang mengisi perwakilan koordinator pengampu MK-nya, Pak. Gitu. Jadi misalnya nih eh, mata kuliah Al-Quran. Ini yang menyusun mata kuliah ini ada Pak Hendri, Pak Hasan, Pak Irham, gitu ya. Tiga nih yang menyusun mata kuliahnya, gitu ya. Maka nanti boleh diassign salah satu dosen yang akan bertanggung jawab menginputkan RPS itu di Siakat, gitu, Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu dosen yang lainnya gimana kalau mau lihat RPS-nya? Nanti bisa dilihat di menu kelasnya masing-masing. Di menu kelas kuliah nanti bisa dilihat untuk isi dari RPS Bapak Ibu sekalian. Di paling bawah, kalau kita masuk ke menu kelas kuliah, di paling bawah Bapak Ibu di sini ada menu RPS. Nah, kalau Bapak Ibu sudah mengisi RPS ya dan juga mengupload dokumen RPS, ini bisa dilihat oleh para Bapak Ibu dosen lainnya yang mengajar di kelas ini. Jadi mereka bisa tahu, oh seperti ini ya RPS-nya. Dia akan otomatis bisa Bapak Ibu sekalian download. Seperti itu. Nah, untuk proses ini RPS ada lagi Pak yang mau ditanyakan? Cukup clear ya Pak Hendri ya? Cukup kayaknya Pak. Siap, Pasan. Baik. Sebentar. Oke, kalau sudah di sini, kemudian Bapak Ibu yang harus dilakukan setiap di akhir periode itu adalah melakukan apa namanya penilaian oleh mahasiswa atau menginputkan nilai. Jadi nanti pengisian nilai itu akan ada muncul di menu nilai perkuliahan. Jadi kalau Bapak Ibu masuk ke menu perkuliahan, kemudian masuk ke kelas kuliah di modul SIM akademik ya, nanti Bapak Ibu bisa masuk ke kelas. Saya sebentar mau cari kelas yang ada mahasiswanya. Nah, di sini di menu nilai perkuliahan. Nah, di sini akan muncul Bapak Ibu nama-nama mahasiswanya di sini. Dan di sini komposisinya akan muncul ya, komposisi-komposisi nilai yang bisa Bapak Ibu isi. Nanti caranya enak aja Bapak Ibu tinggal diedit aja, edit, kemudian bisa langsung diketik aja nilainya. Ketik, diketik, diketik.
saja. Kalau sudah simpan, maka nanti grade di sini akan otomatis muncul dan berubah. Mas, gimana Mas? Saya biasanya pakai Excel Mas. Kalau nginput-nginput itu sedikit bingung saya gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu itu tidak masalah. Kita menyediakan fitur import untuk nilai. Jadi Bapak Ibu bisa klik menu aksi di pojok kanan, kemudian klik ya upload Excel. Jadi di sini Bapak Ibu bisa download dulu templatenya. Kalau sudah download templatenya, kemudian nanti bisa diisikan untuk nilai perkuliahan. Nah, untuk template ini Bapak Ibu, setiap kelas tidak boleh menggunakan template yang sama karena akan beda komposisi isian di dalamnya. Jadi saran saya untuk template ini buka kelas, download template, buka kelas, download template. Jangan menggunakan template yang sama. Contohnya di sini otomatis nama mahasiswanya sudah masuk Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal klik enable editing. Nah, di sini nanti nilainya kosong nih di komposisinya. Sebentar, share screen saya close. Nah, di sini itu nilainya nanti kosong. Bapak Ibu nanti bisa mengisikan nilainya, ya. Kemudian menginputkan grade-nya. Jadi nanti yang Bapak Ibu isi yang putih saja, yang biru ini tidak usah diisikan, nanti ini akan diikuti oleh sistem secara otomatis. Jadi sistem yang akan menghitungkan grade nilai mahasiswa itu masuk ke kelompok apa. Seperti itu. Kalau sudah, cukup disimpan. Simpan, saya coba simpan dulu. Kemudian saya share lagi ke sini. Saya pilih upload Excel, Bapak Ibu di sini ya. Saya coba upload Excel. Sorry, saya aksi upload Excel. Saya pilih filenya dulu. Oke, kalau sudah diupload, kita klik upload Excel. Maka nanti akan ada notifikasi upload Excel nilai. Dan di sini nilainya tadi saya edit yang ini berubah jadi 99. Nah, kalau Bapak ada kelas lain yang Bapak ajar, unduh lagi file Excelnya. Jadi tidak boleh digunakan di semua kelas karena nanti di dalam file Excelnya otomatis muncul nilai nama-nama dan NIM mahasiswanya Bapak Ibu. Jadi nanti tinggal upload saja. Itu untuk proses pengisian nilai yang mungkin nanti akan dilakukan dekat-dekat lagi, sebentar lagi, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi nanti bisa dilakukan untuk proses penginputan nilai. Nah, untuk hal ini apakah ada pertanyaan, Pak Hendri, mungkin dari Pak Hasan dan rekan-rekan lainnya? Untuk bobot penilaian ini Mas, ini yang mengatur nanti operator. Kalau dari kampus seperti apa, Pak? Biasanya dosen punya komposisi masing-masing atau gimana? Ya, kalau di kita udah ada ketentuan. Nanti keaktifan 10, kehadiran 5 UTS 30, kelas Hmm. 50. Nah, nah, itu yang menentukan dari kampus semua dosen sama, atau misalnya saya ngajar, oh saya mau beda deh komposisi itu boleh atau gimana, Pak? Kalau saat ini sama semua. Sama rata ya. Oke, kalau memang disamaratakan semua, nanti yang meng-setting komposisi ini itu di sisi admin, tapi di RPS-nya Bapak Ibu tetap mengisikan di bagian menu rencana evaluasi ini. Nah, tetap mengisikan ya bobot-bobotnya ya. Aktivitas partisipatif, hasil proyek, kognitif pengetahuan, tugas, kuis, UTS, UAS ini berapa komposisinya. Ini biasanya di dalam RPS harusnya sudah ada gitu Bapak Ibu. Tapi bisa diikuti dari situ saja. Ada lagi Pak Hendri? Ini satu nih Pak. Ya, gimana Pak Ya, Ustadz? ada nggak manual book untuk apa ini Bang? Eh, Syakat dari Sevima ini Bang. Oh, ada Pak. Nanti akan saya share di grup ya, Bapak Ibu ya. Dan juga saya share di link. Di situ ada semua guideline-guideline Sevima. Bapak Ibu bisa buka dan cari. Tapi nanti saya akan bantu untuk mengelompokkan guideline-guideline itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ. Kalau di share sekarang bisa nggak Bang? Biar kita langsung baca. Mungkin ada yang apa mengganjal bisa langsung kita diskusikan sama Bang.
Sebentar. Boleh, boleh, boleh sekali, Pak. Bentar ya, Pak. Coba buka linknya dulu. Sebentar. Nanti untuk link-link guideline ini akan saya share di deskripsi ya, Bapak Ibu ya, di deskripsi grup. Bapak Ibu dosen sudah masuk ke dalam grup Sevima juga atau belum? Belum, Mas. Belum, nanti boleh dibantu dijoinkan ya Pak ya, Bapak Ibu dosen nggak apa-apa. Jadi nanti ada update-update bisa, atau ada pertanyaan bisa dibantu dieskalasi juga. Nanti Bapak Ibu bisa masuk ke modul akademik di Google Drive-nya. Nanti di sini masuk ke file dosen. Di sini ada guideline dan operasionalisasi perkuliahan. Di sini Pak. Saya coba share dalam bentuk file atau link? File aja bang. File aja ya. Ya bang. Saya download dulu kalau gitu Pak. Nah, saya ngirimnya di mana nih? Nah, itu dia. Link boleh juga, Mas. Kalau link di dua boleh. Di komentar. Oh ya, link aja lah ya. Soalnya kalau saya share pakai file, saya bingung kirimnya kemana. Bapak Ibu dosen gak ada di grup kampus soalnya. Gak ada di grup Siakat Sepima kan? Belum masuk. Di komentar nggak bisa bang ya? Upload file di komentar? Gak tahu sih, saya belum pernah nyoba. Bisa ya, Pak? Saya belum pernah nyoba sih, Ya, Pak. komentar. Link bisa, file juga bisa itu biasa Bang. Iya, ada Mas. Meeting group chat. Oke. Sudah saya kirim, Pak, di grup. Oh, bisa sih sepertinya. Saya coba download dulu aja. Link dan file. Jadi Bapak Ibu bisa lihat dua opsi. Ntar ya, lagi loading. Sudah, Pak, di komen sudah muncul belum, Pak, link saya, Pak? Di kolom komentar sudah ada? Sudah ada. Drive, Google Drive-nya itu bang. Sudah Mas. Iya. Oke. Oh, nggak bisa dari komputer. Saya upload. Oh, nggak bisa, Pak. Saya ngirim file, Pak. Cuman link aja. Nah, Bapak Ibu bisa buka Oh linknya aja udah ya. nggak apa-apa. Udah bisa tuh bang di link itu bang. Oke, siap. Saya coba ngupload tadi nggak bisa, Pak. Oke, di sini kita juga ngasih alur proses, Pak. Mulai kuliah, mengisi presensi, menyelesaikan, upload materi, gitu ya. Buat tugas, mengoreksi tugas, gitu ya. Di dalam ini. Pak Ibu, cara presensinya juga ada detail-detail sekali. Cara menyelesaikan pertemuan, gitu ya. Kemudian cara upload materi kuliah juga bisa di dalam Siakat gitu. Jadi mahasiswa kalau mau pakai laptop juga bisa membukanya di dalam laptopnya Pak, di laptopnya untuk melihat materi-materi. Ya gitu. Ini input tugas gitu ya. Cara mengoreksi tugas juga bisa di dalam Siakat. Ini untuk operasional perkuliahan. Nah, kalau input nilai yang mana? Untuk input nilai, oke. Eh, oke. Oke, gini aja Pak, saya share foldernya aja. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di situ ada 3 guideline. Linknya saya update ya, jadi saya share 3 folder. Sebentar. Folder guideline, guideline dosen. Lu tipu guideline. Oke, nah ini contoh kalau kita untuk pengisian nilai ya Pak ya. Nanti proses pengisian nilai dosen di sini ada alur prosesnya, ya. Ada proses umumkan dan kunci nilai. Di sini Bapak Ibu bisa menggunakan masuk ke menu nilai perkuliahan. Input nilai gitu ya dengan caranya dan di sini ada beberapa tips juga kalau mau mengupload file Excel. Kemudian ada fitur umumkan nilai. Nah, umumkan nilai ini biasanya kita gunakan untuk mahasiswa kalau mereka mau melihat nilainya. Jadi nilai UTS-nya, nilai UAS-nya mereka bisa lihat kalau Bapak Ibu melakukan umumkan nilai. Kayak gitu. Kemudian kalau nilai sudah diumumkan, Bapak Ibu jangan lupa kunci nilai. Apa fungsi kunci nilai? Kalau kunci nilai ini berfungsi adalah untuk memunculkan KHS mahasiswa.
Kalau Bapak Ibu nggak mengunci nilai, maka KHS mahasiswa tersebut di mata kuliah Bapak Ibu akan kosong ketika membuka siakatnya. Tuh. Nah, maka nanti untuk ini akan kosong. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kunci nilai ini sangat penting untuk Bapak Ibu lakukan. Oke, untuk proses ini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Mas, izin tanya Mas, proses yang lain sebenarnya nanti Mas. Apa tuh Pak? Ini Mas, saya udah beberapa kali eh, mengubah data. Saya simpan dia nanti tulisannya itu gagal mengubah data NIP atau NIDN sudah digunakan sebagai username dari ini katanya gitu loh Mas. Ya, sebenarnya saya Ah, dari akun pegawai juga gitu. oke, siap Pak. Memang itu masih proses ya Pak. Nanti akan ada di mergerkan. Nanti akunnya lagi di mergerkan. Jadi mohon ditunggu. Oh gitu. Oke Mas, makasih Mas. Pertanyaan lagi, Mas. Silahkan Pak, silahkan. Ini kita kan ada dua kurikulum yang berjalan sekarang nih. Ada kurikulum 2024 dan 2021. Itu skala nilainya berbeda itu untuk yang 2024 sama 2021. Nanti di sistem gimana, Mas? Apa Ada apanya super. yang berbeda Pak? Kalau yang di 2021 skala nilainya itu dia A B C D E, A B C D E gitu. Oh, Yang 2024 dia situ ada A plus, A minus, B plus gitu. oke baik Pak. Untuk skala nilai nanti mengikuti kurikulum 2024 ya Pak ya. Kalau yang semester 3 sampai semester 7 kurikulum lama masih. Oh iya nggak apa-apa Pak. Mereka juga akan ngikutin skala kurikulum lamanya kok. Nggak akan berubah. Jadi Oh nanti gitu. skala nilai itu ngikat di tahun kurikulum mahasiswa. Baik. Satu lagi Mas, Apa itu? eh, durasi pengisian ini Mas. Ini kan udah 2000 kampus tadi ya, udah dikelola sama Sevima. Ngisi Betul. absen itu berapa lama biasanya itu sampai dari mulai kita start belajar sampai selesai gitu. Oke, intinya presensi itu bisa dimulai kalau sudah memasuki jam dan harinya, Pak. Jadi Bapak nggak bisa mulai lebih awal gitu ya. Dan nggak bisa juga menyelesaikan lebih awal. Jadi di dalam rentang waktunya. Terus gimana Mas kalau kita ada kelewatan? Nggak apa-apa, Bapak Ibu masih bisa juga untuk memulai dan menyelesaikan. Yang penting dalam waktu rentang satu periode akademik itu jangan sampai melebihi pengisian dari pemulai dan penyelesaian sesi. Kayak gitu, Pak. Jelas, Pak? Jelas, alhamdulillah, Pak. Ah, siap, baik. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Mungkin boleh tanya di kolom chat juga tidak apa-apa. Mungkin untuk ibu-ibunya, saya coba bantu jawab. Satu lagi Mas, ada pertanyaan. Ya. Halo. Halo, halo, iya. Di kita kan sekarang prakteknya itu dosen isi absensi manual di kelas. Betul. Nanti setelah itu baru ada tim kita pilih untuk menginput data absensi tadi ke Siakat gitu. Oke. Kalau dengan rentang waktu tadi itu gimana? Karena kan tim ini biasanya ngisinya itu di setelah zuhur gitu. Nggak Oh, di jam perkuliahan dia ngisinya. siap, siap. Nggak masalah, Pak. Yang penting diisikannya tidak lebih awal. Dimulainya tidak lebih awal, gitu. Tidak masalah. Jadi sebenarnya kita belum ada skema mengunci, Pak. Jadi tujuannya memang Terus untuk Mas, kalau kampus-kampus dengan misalnya, model bisnis yang berbeda-beda, kayak gitu. Ya gimana, Pak? kalau misalnya ke depan Mas, ke depan misalnya kita Heeh, ada kebijakan nggak ada lagi tim pengisi semua diisi oleh dosen gitu. heeh. Dan itu bisa nggak di, dikunci dia gitu. Artinya kalau pengisian itu hanya di rentang waktu perkuliahan saja gitu. Memastikan bahwasanya pelaksana kuliah itu memang di waktu itu gitu.
Ya, kalau untuk hal itu nanti Pak memang masih sedang dianalisis oleh tim Pak, karena memang untuk konsekuensi impactnya terlalu banyak. Tapi nanti kalau hal itu bisa diakomodir, untuk itu akan saya sampaikan. Tapi memang sampai saat ini hal itu belum bisa kita akomodir, gitu. Karena di sini di sistem kita, Bapak Ibu dinyatakan hadir mengajar di dalam kelas bukan hanya sekedar melakukan presensi saja, ya, presensi mahasiswanya. Kayaknya Ustadz Sofyan Sinaga di mute aja. Iya, agak bocor suaranya. Jadi lupa saya tadi Pak mau bilang apa. Jadi nanti kalau untuk hal itu di sistem kita, Pak, Bapak Ibu dosen dinyatakan hadir perkuliahan bukan hanya ketika Bapak Ibu mengajarkan atau mengisi presensi di dalam siakat. Tapi Bapak Ibu yang bisa mempresensikan Bapak Ibu hadir itu hanyalah bagian admin prodi atau tim akademik yang memang diberi tanggung jawab untuk melakukan presensi. Jadi istilahnya Bapak Ibu harus melapor ke bagian akademik atau pihak terkait yang akan ditugaskan untuk mempresensikan Bapak Ibu hadir di dalam siakat gitu. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti akan ada double cross check istilahnya selain dilihat Bapak Ibu sudah mengisi presensi di kelas. Misalnya kebijakannya dosen itu mengisi mandiri ya gitu ya Pak ya. Nanti ada kebijakan seperti itu. Maka Bapak Ibu harus melapor juga tetap ke bagian admin untuk mengisikan presensi Bapak Ibu. Bahwasanya Bapak Ibu memang dinyatakan hadir di dalam kelas perkuliahan tersebut seperti itu. Hadir mengajar. Oke? Ada lagi Bapak Ibu mungkin yang ingin ditanyakan? Cukup jelas atau bagaimana? Insya Allah. Jelas, Alhamdulillah, Pak. Insya Allah jelas Alhamdulillah ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti mungkin ke depannya kalau memang Adlink atau LMS-nya bisa ingin digunakan, boleh Bapak Ibu nanti kita akan buat sesi tersendiri bagaimana kita bisa menggunakan sistem LMS atau Learning Management System di kampus yang bisa mempermudah proses pengajaran di dalam kelas di dalam sistem atau aplikasi yang dapat digunakan oleh dosen dan mahasiswa. Mungkin dari saya itu. Mungkin ada lagi Pak yang mau ditanyakan atau disampaikan? Pak Suhendri mungkin? Oh, Pak Suhendri? Kayaknya lagi kamar mandi dia mungkin, Pak. Oke, siap. Ya lagi di kamar mandi ya. Untuk Bapak Ibu yang lain mungkin sudah clear. Oke, insya Allah kalau memang clear nanti Bapak Ibu kalau ada kendala login nanti bisa hubungin Mas Yasir. Nanti Mas Yasir akan membantu eskalasi kendala-kendala login ya terkait sistem dan untuk jadwal perkuliahan ya, jadwal mengajar, kelas yang diassign sebagai dosen pengembang RPS itu nanti Bapak Ibu bisa ditunggu dulu ya. Dan untuk kepegawaiannya sore ini akan saya sampaikan ke Ustadz Suhendri apakah sudah bisa Bapak Ibu melengkapi biodata di dalam SIM akademiknya. Seperti itu. Kalau memang tidak ada Disampaikan di lagi, grup aja dulu. siapa gimana? Sampaikan di grup aja. Nanti kalau ke saya pribadi lupa pula saya menyampaikannya. Oh, siap, siap, siap. Nanti di grup boleh dibantu di-share ke Bapak Ibu dosen yang lain ya, Bapak Ibu ya. Baik, Pak. Oke, siap. Kalau memang cukup, saya rasa juga cukup. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang ada merekam record, boleh di-share ke rekan-rekan dosen yang lain. Nanti saya juga akan nge-share record ini di grup dalam bentuk link Google Drive, bisa di-review dan dilihat kembali. Dan guideline tadi juga akan saya share di dalam grup. Jadi Bapak Ibu juga bisa melihat dan share ke dalam grup dosen-dosen. Kalau dari saya seperti itu, sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu atas keluangan waktunya. Sebelum saya akhiri, boleh izin kita on cam Bapak Ibu untuk kita dokumentasi. Kalau hari ini kita sudah selesai melakukan pelatihan dari sisi dosen, bagaimana menggunakan sistem siakat Sevima seperti itu. Boleh Bapak Ibu izin on cam-nya. Kalau berkenan, kalau memang untuk ibu-ibunya yang tidak berkenan juga tidak apa-apa untuk tidak on cam. Siap. Pak Taufik, Pak Lukman, boleh di open cam tuh Pak. Pak Irham, kalau ada di posisi boleh on cam juga.
Oke, untuk page pertama yang paling depan saya izin sebentar. Viewnya saya setting dulu. Oke, oke. Saya izin untuk eh, jepret dulu ya Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu, dua, tiga. Oke, baik. Sebentar, saya izin save dulu Bapak Ibu. Oke, baik. Sudah Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak atas waktunya. Di sini saya juga mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan hilaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.